Hakikat bangsa dan negara. Pengertian: bangsa terbentuk karena persamaan ras, bahasa, adat istiadat, dan agama yang merupakan faktor pembeda dengan bangsa yang lain. Faktor-faktor penentu bangsa berikut ini merupakan faktor-faktor penting bagi pembentukan bangsa Indonesia. Persamaan asal keturunan etnis, persamaan pola kebudayaan, persamaan tempat tinggal yang disebut dengan khas tanah air, persamaan sejarah, persamaan cita-cita. Pengertian negara. Negara adalah organisasi manusia atau kumpulan-kumpulan manusia yang mendiami suatu wilayah berada di bawah pemerintahan yang tunduk patuh terhadap pemerintahan tersebut. Sifat-sifat negara. Memaksa artinya memiliki kekuasaan untuk menyelenggarakan ketertiban dengan memakai kekerasan fisik secara legal. Monopoli artinya memiliki hak untuk menetapkan tujuan bersama masyarakat. Mencakup semua artinya semua peraturan dan kebijakan negara berlaku untuk semua orang tanpa kecuali. Unsur-unsur negara. Unsur-unsur negara yaitu penduduk yang tetap, rakyat, wilayah, pemerintah yang berdaulat, dan pengakuan dari negara lain. Unsur konstitutif. Rakyat. Rakyat adalah semua orang yang berdiam di dalam suatu negara. Penduduk. Mereka yang bertempat tinggal tetap di negara tersebut. Bukan penduduk. Mereka yang bertempat tinggal sementara dan tidak bermaksud untuk menetap di negara tersebut. Penduduk. 1. Warga negara. Mereka yang menurut undang-undang diakui sebagai anggota dari negara. Bukan warga negara. Mereka yang mengakui negara lain sebagai negaranya. Wilayah barat. Wilayah darat. Batas wilayah darat suatu negara ditentukan atas perjanjian bilateral atau multilateral antara negara yang bersangkutan. Batas alami. Yang kedua batas buatan, dan ketiga batas geografis. Batas alami. Batas terjadinya secara alami. Contoh, sungai, gunung, lembah, dan lain-lain. Batas buatan yaitu batas yang sengaja dibuat oleh manusia, yaitu contohnya patok, pos penjagaan, gapura, dan tembok. Yang ketiga, batas geografis. Batas menurut letak suatu negara, contohnya Indonesia terletak antara benua Asia dan benua Australia. Yang kedua, wilayah laut. Wilayah laut suatu negara adalah semua perairan, laut, danau, dan sungai yang berada dalam batas-batas negara tersebut. Laut teritorial 12 mil. Zona ekonomi eksklusif 200 mil. Landas kontinen 200 meter ke dasar laut teritorial. Laut bebas 200 mil ZEE. Yang pertama, laut teritorial. Jalur lalu lintas menghubungi antara satu pulau dengan pulau lain. Sumber daya alam hayati, hewan, laut, dan tumbuhan laut. Yang ketiga, sumber daya alam non hayati, sumber minyak bumi dan gas alam. Yang kedua, zona ekonomi eksklusif atau disebut ZEE. Negara berhak memanfaatkan sumber daya pada zona, merupakan batas wilayah suatu negara dengan wilayah perairan negara lain. Yang ketiga, landas kontinen. Negara berhak memanfaatkan, mengolah, dan melakukan konservasi sumber daya alam. Yang kedua, berhak melakukan penelitian, perlindungan, dan pelestarian laut, mengizinkan pelayaran internasional, dan memasang sarana prasarana penghubungan laut. Yang keempat, laut bebas. Laut bebas merupakan wilayah laut yang bebas digunakan oleh negara manapun. Bebas berlayar, memasang kabel atau pipa bawah laut, bebas membuat pulau buatan dan instalasinya, bebas untuk melakukan riset atau penelitian, bebas menangkap ikan. Wilayah udara. Wilayah udara, suatu negara ada di atas wilayah darat dan laut negara tersebut. Pengakuan dari negara lain dibedakan atas pengakuan dari negara lain secara de jure, artinya pengakuan resmi berdasar hukum. Pengakuan dari negara lain secara de facto artinya pengakuan yang diberikan jika negara yang berdiri tersebut secara konstitusi dapat menunjukkan pemerintahan yang stabil. Pengertian pengakuan secara de facto. Pengakuan dari negara lain secara de facto ini pengertiannya adalah pengakuan yang berdasarkan pada kenyataan atau faktual yang ada telah memenuhi persyaratan untuk menjadi negara. Misalnya secara de facto Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Pengertian pengakuan secara de jure.
Kemudian pengertian pengakuan dari negara lain secara de jure adalah pengakuan negara lain terhadap suatu negara menurut hukum internasional. Dengan pengakuan secara de jure, negara yang baru dibentuk atau baru merdeka itu memiliki hak-hak dan kewajiban sebagai anggota masyarakat dalam skala internasional. Pengakuan negara lain secara de jure bangsa Indonesia dimulai sejak 18 Agustus 1945. Pada saat disahkannya UUD 1945, terpilihnya presiden dan wakil presiden serta dilantiknya lembaga legislatif KNIP sebelum terbentuknya DPR atau MPR. Terima kasih.